Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 5, yaitu di pelajaran kelima dengan materi Rasul Allah idolaku, dengan submaterinya adalah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, setelah kalian menyimak video ini, kalian diharapkan dapat memahami kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dapat menjelaskan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dapat mengambil pelajaran atau hikmah keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak sekalian, Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak ia masih kanak-kanak, berusia sekitar 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam pertimbangan dan mengambil suatu keputusan. Nabi Sulaiman menjadi seorang juri. Sewaktu Nabi Daud alaihissalam, ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Israel, ia selalu mendampinginya dalam tiap-tiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Ia memang sengaja dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam untuk menghadiri sidang-sidang peradilan serta mengikutinya di dalam menangani urusan-urusan kerajaan, untuk melatihnya serta menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya memimpin kerajaan bila tiba saatnya ia harus memenuhi panggilan ilahi meninggalkan dunia yang fana ini. Dan memang Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudara yang bahkan lebih tua usia daripadanya. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otak beliau, yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud alaihissalam mengadili perkara sengketa mereka, yaitu bahwa kebun tanaman salah seorang dari kedua lelaki itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak kawannya di waktu malam yang mengakibatkan rusak dan binasanya perkarangannya yang sudah dirawatnya begitu lama sehingga mendekati masa menuainya. Kawan yang diadukan itu mengakui kebenaran pengaduan kawannya yang bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak dan membinasakan kebun dan perkarangan kawannya itu. Dalam perkara sengketa tersebut, Nabi Daud alaihissalam memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun akibat pengerusakan kambing-kambing peliharaan tetangganya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian menjaga binatang ternaknya. Akan tetapi, Sulaiman yang mendengar keputusan itu yang dijatuhkan oleh ayahnya yang dirasa kurang tepat berkata kepada sang ayah, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan itu sepatut berbunyi sedemikian. Kepada pemilik perkarangan yang telah binasa tanamannya diserahkanlah haiwan ternak jirannya untuk dipelihara. Diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedangkan pekarangannya yang telah binasa itu diserahkan kepada tetangga pemilik peternakan untuk dipugar dan dirawatnya sampai kembali kepada keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga dengan cara demikian masing-masing itu tidak ada yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih daripada yang sepatutnya." Keputusan yang diusulkan oleh Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat dan digugat, dan disambut oleh para orang yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Sulaiman yang walaupun masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Peristiwa ini pun merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman yang penuh dengan mukjizat kenabian dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya dan kepada ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman menduduki tahta kerajaan ayahnya. Sejak masih berusia muda, Sulaiman telah disiapkan oleh Nabi Daud alaihissalam untuk menggantikannya menduduki tahta singgasana kerajaan Bani Israel. Abang Sulaiman yang bernama Absalom tidak merelakan dirinya dilangkahi oleh adiknya. Ia beranggapan bahwa dialah yang sepatutnya menjadi putra mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah fisiknya dan lebih muda usianya serta belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dia. Karenanya ia menaruh dendam
terhadap ayahnya yang menurut anggapannya tidak berlaku adil dan telah memindahkan haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israil. Absalom berketetapan hati akan memberontak terhadap ayahnya dan akan berjuang mati-matian untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya, apapun yang harus dia korbankan untuk mencapai tujuannya itu. Dan sebagai persiapan bagi rancangan pemberontakannya itu, dari jauh-jauh hari ia berusaha mendekati rakyat, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada mereka, menolong menyelesaikan masalah-masalah mereka, serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinan. Ia tidak jarang memperluaskan pengaruhnya, berdiri di depan pintu istana, mencegat orang-orang yang datang ingin menghadap raja dan ditanganinya sendiri masalah-masalah yang mereka minta penyelesaian. Setelah merasa bahwa pengaruhnya sudah meluas di kalangan rakyat Bani Israil dan bahwa ia telah berhasil memikat hati sebagian besar dari mereka, Absalom menganggap bahwa saatnya telah tiba untuk melaksanakan rencana rampasan kuasa dan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dan dengan paksa. Lalu ia menyebarkan mata-mata ke seluruh pelosok negeri, menghasut rakyat dan memberi tanda kepada penyokong-penyokong rencananya bahwa bila mereka mendengar suara bunyi trompet, maka haruslah mereka segera berkumpul. Mengerumuninya, kemudian mengumumkan pengangkatannya sebagai Raja Bani Israil menggantikan Nabi Daud, ayahnya. Pada suatu pagi, dikala Nabi Daud alaihissalam duduk di serambi istana berbincang-bincang dengan para pembesar dan para penasehat pemerintahannya, terdengarlah suara bergemuruh rakyat bersorak-sorai meneriakkan pengangkatan Absalom sebagai Raja Bani Israil menggantikan Nabi Daud alaihissalam yang dituntut turun dari tahtanya. Keadaan kota menjadi kacau balau, dilanda huru-hara, keamanan tidak terkendalikan, dan perkelahian terjadi di mana-mana antara orang yang pro dan kontra dengan kekuasaan Absalom. Nabi Daud alaihissalam merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya akibat perbuatan putranya sendiri. Namun ia berusaha menguasai emosinya dan menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang dapat menambah parahnya keadaan. Ia mengambil keputusan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan, keluar meninggalkan istana dan lari bersama-sama pekerjanya menyeberang sungai Jordan menuju Bukit Zaitun. Dan begitu Nabi Daud alaihissalam keluar meninggalkan kota Yerusalem, masuklah Absalom diiringi oleh para pengikutnya ke kota dan segera menduduki istana kerajaan. Sementara Nabi Daud alaihissalam melakukan istikharah dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas Bukit Zaitun, memohon taufik dan pertolongannya agar menyelamatkan kerajaan dan negaranya dari malapetaka dan keruntuhan akibat perbuatan putranya yang durhaka itu. Setelah mengadakan istikharah dan munajat yang tekun kepada Allah, akhirnya Nabi Daud alaihissalam mengambil keputusan untuk segera mengadakan kontra aksi terhadap putranya dan dikirimkanlah pasukan tentara dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Yerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israil dari tangan Absalom. Beliau berpesan kepada komandan pasukannya yang akan menyerang dan menyerbu istana agar bertindak bijaksana dan sedapat mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu. Teristimewa mengenai Absalom putranya, ia berpesan agar diselamatkan jiwanya dan ditangkapnya hidup-hidup. Akan tetapi takdir telah menentukan lain daripada apa yang Nabi Daud alaihissalam inginkan bagi putranya. Komandan yang berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Absalom yang melawan dan enggan menyerahkan diri setelah ia terkurung dan terkepung. Dengan terbunuhnya Absalom, kembalilah Nabi Daud alaihissalam menduduki tahtanya dan kembalilah ketenangan meliputi kota Yerusalem sebagaimana sedia kala. Dan setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israil selama 40 tahun, wafatlah Nabi Daud alaihissalam dalam usia yang lanjut dan dinobatkanlah sebagai pewarisnya Sulaiman sebagaimana telah diwasiatkan oleh ayahnya. Kekuasaan Sulaiman atas jin dan makhluk lain. Nabi Sulaiman yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israil yang makin meluas dan melebar, Allah telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain, yaitu jin, angin, dan burung-burung yang semuanya berada di bawah pemerintahannya, melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala komandonya. Di samping itu, Allah memberinya suatu karunia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkan bagi karya pembangunan gedung-gedung, pembuatan piring-piring sebesar kolam air, periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku yang dikerjakan oleh pasukan jinnya. Sebagai salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman ialah
kesanggupan beliau menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang, dan sebaliknya binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang diperintahkan dan diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Demikianlah, maka tatkala Nabi Sulaiman bepergian dalam rombongan kafilah yang besar terdiri dari manusia, jin, dan binatang-binatang lain menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan. Ia melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut. Di situ ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu semua ke dalam sarangmu, agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa ia sadar dan sengaja." Nabi Sulaiman tersenyum tertawa mendengar suara semut yang ketakutan itu. Ia memberitahu hal itu kepada para pengikutnya, seraya bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang menjadikan ia dapat mendengar serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu. Ia merasa takjub bahwa binatang pun mengerti bahwa nabi-nabi Allah tidak akan mengganggu suatu makhluk dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam membangunkan Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya, pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setiba di kota Yaman, ia memanggil burung hudhud sejenis burung pelatuk untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus itu. Ternyata bahwa burung hudhud yang dipanggilnya itu tidak berada di antara kawasan burung yang selalu berada di tempat untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan mengejar burung hudhud yang tidak hadir itu bila ia datang tanpa alasan dan uzur yang nyata. Berkata burung hudhud yang dihinggap di depan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala ketakutan, "Aku telah melakukan penerbangan, pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuhan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata dan berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan, pencipta alam semesta, yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya, tapi mereka menyembah matahari. Mereka bersujud kepadanya di kala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh setan dari jalan yang lurus dan benar." Berkata Nabi Sulaiman kepada Hudhud, "Baiklah, kali ini aku ampuni dosamu karena berita yang engkau bawakan ini yang aku anggap penting untuk diperhatikan, dan untuk mengesahkan kebenaran beritamu itu, bawalah suratku ini kepada Sabah dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu. Kemudian kembalilah secepat-cepatnya sambil kami menanti perkembangan selanjutnya bagaimana jawaban Ratu Sabah atas suratku ini." Hudhud terbang kembali menuju Sabah, dan setibanya di atas istana kerajaan Sabah, dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh di udara tepat di depan wajahnya. Ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas, ingin mengetahui dari manakah surat itu datang dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkannya tepat di depannya. Kemudian diambillah surat itu oleh ratu, dibuka dan dibaca isinya yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah daripadaku Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Setelah dibacanya berulang kali surat Nabi Sulaiman itu, Ratu Balqis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan berkumpul untuk memusyawarahkan tindakan apa yang harus diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman yang diterimanya itu. Berkatalah para pembesar itu ketika diminta pertimbangannya, "Wahai Paduka Tuan Ratu, kami adalah putra-putra yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur, dan bahkan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan, dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu. Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaanmu." Ratu Balqis menjawab, "Aku memperoleh kesan dari uraian bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan, dan kalau perlu kamu tidak akan gentar untuk masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan dan kesediaanmu menyambung nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku. Akan tetapi,
Aku tidak sependirian dengan kamu sekalian. Menurut pertimbanganku, lebih bijaksana bila kami menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan. Sebab, bila kami menentang secara kekerasan dan sampai terjadi perang dan musuh kami berhasil menyerbu masuk kota-kota kami, maka niscaya akan berakibat kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan. Mereka akan menghancurkan dan membinasakan segala bangunan, memperhambakan rakyat dan merampas segala harta milik dan peninggalan nenek moyang kami. Hal yang demikian itu adalah merupakan akibat yang wajar dari tiap peperangan yang dialami oleh sejarah manusia dari masa ke masa. Maka menghadapi surat Sulaiman yang mengandung ancaman itu, aku akan coba melunakkan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan yang akan terdiri dari barang-barang yang berharga dan bermutu tinggi yang dapat mempesonakan hatinya dan menyilaukan matanya, dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu dan bagaimana menerima utusanku di istananya. Selagi Ratu Balqis siap-siap mengantarkan hadiah kerajaan yang akan dikirim kepada Sulaiman dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan untuk membawa hadiah, tibalah hingga di depan Nabi Sulaiman burung pengintai Hudhud memberitakan kepadanya rancangan Balqis untuk mengirim utusan membawa hadiah baginya sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh Hudhud itu, Nabi Sulaiman mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balqis dan memerintahkan kepada pasukan jinnya untuk menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah, yang tiada taranya, yang akan menyilaukan mata utusan Balqis bila mereka tiba. Kala utusan Ratu Balqis datang, diterimalah mereka dengan ramah tamah oleh Nabi Sulaiman, dan setelah mendengar uraian mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawanya, berkatalah Nabi Sulaiman, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniaiku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikannya kepada seseorang daripada makhluknya. Di samping itu, aku telah diutuskan sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas, yang kekuasaanku tidak saja berlaku atas manusia, tapi mencakup juga jenis makhluk jin dan binatang-binatang. Maka bagaimana aku akan dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah serupa ini? Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kenabianku oleh harta benda dan emas walaupun separuh bumi ini. Kamu telah disilaukan oleh benda-benda dan kemegahan duniawi, sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini dan mengira bahwa akan tersilaulah mata kami dengan hadiah ratumu. Pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepadanya bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat dan tidak akan terkalahkan ke negeri Sabah, dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya sebagai orang-orang yang hina dina, yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya, jika ia tidak segera memenuhi tuntutanku dan datanglah berserah diri kepadaku." Utusan Balqis kembali melaporkan kepada ratunya apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Balqis berpikir, jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada tuntutan Sulaiman dan datang menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman akan menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib di samping kekuasaan lahirnya, dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan perutusan bukanlah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya, "Siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Balqis sebelum orang yang datang berserah diri?" Berkata Ifrit, seorang jin yang cerdik, "Aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balqis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercaya." Seorang lain yang mempunyai ilmu dan hikmah berkata, "Aku akan membawa tahta itu sebelum engkau sempat memejamkan matamu." Ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Balqis sudah berada di depannya, berkatalah ia, "Ini adalah salah satu karunia Allah kepadaku untuk mencoba apakah aku bersyukur atas karunia-Nya itu atau mengingkarinya. Karena barang siapa bersyukur, maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan rugi di dunia dan di akhirat, dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia." Menyongsong kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta ratu itu yang sudah berada di depannya. Kemudian setelah ratu itu tiba serta pengiring-pengiringnya, bertanyalah Nabi Sulaiman, "Serupa inikah tahtamu?"
Balkis menjawab, "Seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri." Seraya bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin bahwa tahtanya berada di sini padahal ia yakin bahwa tahta itu berada di istana tatkala ia bertolak meninggalkan Sabah. Selagi Balkis berada dalam keheranan melihat tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Sulaiman, ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk menerimanya. Lantai dan dindingnya terbuat dari kaca putih. Balkis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya ketika berada dalam ruangan itu, mengira bahwa ia berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, "Engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini." "Oh Tuhanku," Balkis berkata, menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman. "Aku telah lama tersesat berpaling daripadamu, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzalimi diri sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu. Ampunilah aku berserah diri kepada Sulaiman nabimu dan ikhlas dengan keyakinan penuh. Kasihanilah diriku, wahai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang." Demikianlah kisah Nabi Sulaiman dan Balkis Ratu Sabah. Wafatnya Nabi Sulaiman. Al-Quran mengisahkan bahwa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman kecuali rayap yang memakan tongkatnya yang ia sandar kepadanya ketika Allah mengambil rohnya. Para jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal dunia kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh rayap-rayap itu. Anak-anak sekalian, terdapat beberapa pelajaran yang kita perlu petik daripada kisah Nabi Sulaiman. Di antaranya adalah, yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat setan-setan kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, adapun keteladanan daripada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah, yang pertama, walaupun kaya raya, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang dermawan dan rendah hati. Yang kedua, Nabi Sulaiman adalah seorang raja atau pemimpin yang sangat adil. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun dianugerahi mukjizat yang luar biasa, beliau tidak sombong. Beliau tetap rendah hati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang cerdas dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.